fi qaulihi ta'ala aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi walladzina amanu minkum wa anfiqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Hatta subhanahu 'ala al-infaq wa raghaba fihi bi shatta al-asalib wa haddada man bakhala wa amsaka bi ashaddil 'adab. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan supaya orang-orang yang beriman itu berinfak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan dorongan dengan berbagai cara, dengan berbagai uslub, serta memperingatkan dan mengancam kepada orang-orang yang bakhil dan kikir itu dengan siksaan yang pedih. Inilah nasihat yang telah diberikan oleh Al-Quran. Fi qawlihi ta'ala aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu dari manifestasi beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, menafkahkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah untuk di jalan Allah yang telah menjadikan kamu menguasainya. Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bukan berarti para hamba yang berharta dia memiliki harta itu secara mutlak. Tidak. Dia diberi wakalah. Maka dia harus mentaati perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diperintahkan untuk berinfak, diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, khumus, dan seterusnya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian hartanya memperoleh pahala yang besar. Maka salah satu cara untuk mendapatkan surga, dia harus investasi dengan kebajikan atau dengan harta yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelak dia akan dijanjikan mendapatkan pahala yang besar. Wa min asalibil Qur'ani fil hadd wa min asalibil Qur'ani fil hadd 'ala al-infaq fi sabilillah hadhihi al-ayah allati sawat bainal amri bil imani billahi wa rasulihi wa bainal amri bil infaq. Maka metode Al-Quran yang menganjurkan orang-orang yang berinfak supaya menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, memerintahkan kepada setiap manusia supaya percaya kepada Allah dan Rasul-Nya,
percaya kepada Allah dan Rasulnya itu harus memiliki bukti. Apa bukti manusia itu percaya kepada Allah dan Rasulnya? Dia berinfak di jalan Allah. Dia mematuhi perintah-perintah Allah. Karena manusia yang berharta, dia itu menjadi manusia-manusia pilihan yang diberi mandat. Maka kepemilikan itu bukan berarti kepemilikan secara absolut. Tentunya manusia yang berharta, setelah mengetahui harta itu sebagai titipan, maka dia harus mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu dari bukti percaya kepada Allah dan Rasul, maka dia harus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tubi'u hadhihi al-musawatu ila anna man yabkhalu wa yumsiku wa huwa kafirun amaliyan billahi wa rasulihi wa in amana bi imana dhariyan. Maksud al-musawat, manusia yang percaya kepada Allah dan Rasulnya itu harus menginfakkan hartanya di jalan Allah. Apa yang dimaksudkan? Dalam ayat tersebut, bagi orang yang kikir, maka secara realita orang itu tidak beriman. Tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sekalipun secara teori, dia sudah berikrar dengan membaca 2 kalimat syahadat. Membaca 2 kalimat syahadat itu benar apabila dia berinfak. Dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi secara realita memang benar-benar beriman. Apabila tidak membelanjakan hartanya di jalan Allah sesuai dengan perintah-perintah Allah, maka dia disebut tidak beriman. Walaupun secara teori dia sudah berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa ayman tushiru al-ayatu ila anna al-aghniya'a la yunfiquna min mulkihim wa amwalihim wa innama yunfiquna mimma hum mukala'u fihi. Ayat tersebut memberikan suatu isyarat bahwa orang-orang kaya mereka itu bukan berarti berinfak atau membelanjakan hartanya dari kepemilikan mereka. Tidak. Mereka itu hanya memperoleh titipan. Mereka hanya sebagai wakil. Oleh karena itu mereka harus mentaati perintah-perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa yang kikir, bagi siapa yang tidak mau berinfak, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperoleh siksaan yang pedih. Warawas sahabiyul jadid Abu Dzar al-Ghifari annahu kharaja marratan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nahwa Uhud. فقال له الرسول صلى الله عليه وآله يا أبا ذر أتبصر هذا الجبل؟ فقال نعم يا رسول الله. قال ما أحب أن يكون لي مثله ذهبا أنفقه في سبيل الله أموت وأترك منه قراطين. فقال أبو ذر أو قنطارين يا رسول الله.
Qala bal qirataini. Hadis riwayat seorang sahabat terkemuka, ialah yang bernama Abu Dzar. Dia suatu saat keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Gunung Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Wahai Abu Dzar, tidakkah kamu melihat gunung itu?" Sahut Abu Dzar, "Benar, ya Rasulullah. Yang aku lihat adalah gunung Uhud." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingin memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian aku infakkan atau aku belanjakan semuanya di jalan Allah. Sehingga pada saat aku mati, maka aku tidak meninggalkan emas kecuali hanya 2 gram saja. 2 gram saja." Setelah itu Abu Dzar mengucapkan, "Wahai Rasulullah, emas itu 2 kintor saja. 2 kintor, 1 kintor itu beratnya 143,8 kilogram. Kurang dari 150 kilogram. Itu berat 1 kintor. Abu Dzar menimpali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan 2 gram wahai Rasulullah, 2 kintor." Tapi tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bal qirataini, bahkan tidak lebih dari 2 kirat atau tidak lebih dari 2 kerat wahai Abu Dzar. Seberat gunung Uhud semuanya dibelanjakan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Rasul hanya meninggalkan sebagian kecil, hanya 2 gram saja yang aku tinggalkan untuk keluargaku. Sedangkan Abu Dzar, beliau ketika itu bernegosiasi 2 kintor, artinya 143,8 kilogram dikali 2. Tapi jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidak, cukup 2 gram saja yang aku tinggalkan kepada keluargaku apabila aku wafat atau mati."